Perkenalkan, bisa dibaca itu nama saya dan identitas saya di sana. Saya akan menjelaskan kurang lebih tentang materi ini. Mari kita bahas teman-teman sekalian. Pembahasan pertama adalah tentang pembahasan pertama adalah pendahuluan. Di sini kita mengetahui apa pentingnya instrumen ini, yaitu tentang proyek dan produk. Nah, dalam pendidikan PAI, instrumen ini menilai tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian poin kedua adalah instrumen non-tes ini bisa menjadi alternatif penting untuk mengeksekusi sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam sehari-hari. Nah, ini penting nih teman-teman untuk kita berkarya dalam bidang produk dan proyek. Kemudian selanjutnya. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah definisi instrumen non-tes. Apa itu definisi instrumen non-tes, teman-teman sekalian? Yaitu adalah instrumen non-tes adalah alat edukasi yang digunakan untuk mengukur ranah afektif dan psikomotorik peserta didik secara komprehensif. Dan pengalaman kita bukti sebagai aktivitas kita yaitu menggunakan metode langsung dan pengumpulan bukti aktivitas nyata sebagai dasar penilaian yang diajari. Kemudian poin ketiga adalah fokus penilaian. Di instrumen ini adalah kita berfokus penilaian pada sikap, motivasi, kemampuan praktis, keterampilan praktis, dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 poin ini adalah definisi, pengalaman, dan fokus penilaian pada instrumen non-tes, produk, dan proyek. Kemudian selanjutnya, teman-teman, nah di slide yang berikut ini adalah mengapa pentingnya instrumen non-tes dalam PAI. Ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama adalah transfer nilai, yaitu membagikan nilai kepada peserta didik dari seorang guru. Nah, dalam instrumen ini teman-teman fokus pada transfer of value, transfer nilai, bukan hanya bagian transfer secara knowledge, akan tapi pendidikan agama memberikan karakter dari perilaku yang nyata. Kemudian kedua adalah pentingnya untuk mengukur aspek batiniah, yaitu untuk melihat perilaku dan kepribadian seorang, mengukur keimanan, ketakwaan, akhlak, dan lain-lain. Kemudian ketiga adalah pengamalan sehari-hari, yaitu melaksanakan semua ilmu yang sudah diajarkan atau yang sudah didapati dalam instrumen non-tes ini dan diamalkan seluruhnya. Dengan demikian akan mendapatkan dalam 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya. Nah, di pembahasan berikutnya adalah teman-teman, yaitu adalah teknik-teknik instrumen non-tes. Yang pertama ada observasi, perkenalan, adaptasi. Observasi yaitu mengamati perilaku seperti mengamati perilaku siswa seperti kejujuran, kedisiplinan, dan pelaksanaan ibadah secara langsung. Kemudian yang kedua adalah jurnal refleksi, yaitu catatan untuk mencatat perilaku khusus siswa. Nah, penilaian ini lebih melatih penilaian kerjasama sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah skala sikap dan penilaian diri. Ini termasuk kepribadian diri, yaitu mengukur perencanaan terhadap nilai agama, evaluasi diri sendiri melalui muhasabah. Nah, ini lebih ke introspeksi diri, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah portofolio, mengumpulkan bukti nyata dari aktivitas keagamaan. Nah, jadi 4 ini adalah teknik instrumen non-tes. Kurang lebihnya lebih banyak mengarah ke perilaku kepribadian pendidik atau peserta didik.
Oke, next. Kemudian selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini ada pembahasannya tentang keunggulan dan tantangan instrumen non-test. Tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah mengukur aspek batiniah, yaitu kolbu. Itu tentang hati kita, pribadian kita. Kemudian keunggulan yang kedua adalah evaluasi berkelanjutan perilaku. Ini juga melatih kita untuk melatih perilaku kita. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan manusiawi dan holistik. Ya, ini untuk bersosialisasi sama lingkungan sekitar. Itu adalah keunggulannya. Nah, sekarang tantangannya atau kekurangannya yaitu subjektivitas dalam penilaian. Tentunya ini harus perlu subjektivitas. Kemudian yang kedua, memerlukan rubrik penilaian berstruktur. Tentunya dalam instrumen ini pasti terlibat yang namanya rubrik penilaian yang terstruktur. Yang terakhir adalah butuh waktu dan konsistensi. Tentunya instrumen ini sangat penting dan membutuhkan banyak waktu yang panjang untuk menyusun rencana-rencana instrumen ini. Kemudian selanjutnya next. Nah, kemudian teman-teman pembahasan sini adalah penilaian produk. Seperti apa sih penilaian produk itu? Definisinya adalah definisi penilaian produk adalah penilaian yang berfokus pada hasil karya, didik sebagai bukti pencapaian komprehensi. Nah, penilaian produk ini tentunya hanya melihat hasil akhir karyanya saja. Itu adalah definisi dari penilaian produk. Kemudian bentuk produknya seperti tulisan atau karya seni atau media pembelajaran atau juga praktik lainnya. Tentunya bahan produk ini adalah sebuah bahan karya hasil dari buatan peserta didik. Contohnya dalam PAI adalah seperti kaligrafi, poster, dakwah, video ceramah. Nah, ini adalah disebut bahan produk, teman-teman. Yaitu guru hanya melihat hasil akhirnya saja. Dan bahan produk ini adalah sebuah karya. Seperti itu, nilai produk. Kemudian selanjutnya next. Oke, teman-teman, di slide berikutnya adalah aspek penilaian. Apa saja penilaian dalam instrumen produk dan proyek ini? Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas tentunya sangat penting dan diperlukan terhadap penilaian dalam instrumen ini. Kemudian yang kedua adalah ketepatan isi. Yang dimaksud ketepatan isi adalah akuratnya. Apakah tepat sasaran atau tidak? Memastikan sebuah karya ini sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah kerapihan dan keaslian. Sebuah karya harus memiliki menjadi sebuah hasil yang rapi dan asli dari sumber yang benar. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian tujuan. Yang perlu kita ketahui adalah apa tujuan dari proyek dan produk ini, apakah sesuai dengan rencana ke depan kita. Nah, ini disebut kesesuaian tujuan. Nah, 4 ini termasuk aspek penilaian instrumen non-test produk dan proyek. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bersama-sama. Di sini ada contoh penilaian produk. Nah, di antara lain adalah poster akhlak terpuji. Nah, ini secara umum lebih dalam lingkungan pondok Islami ya. Poster akhlak terpuji biasanya ada di dinding-dinding itu seperti poster tulisan nasihat atau motivasi tentang akhlak terpuji. Kemudian contoh yang kedua adalah video ceramah. Video ceramah seperti yang kita lihat dari YouTube Ustadz, khutbah, nasihat atau tausiah. Nah, itu juga disebut penilaian produk. Yang ketiga adalah karya kaligrafi. Nah, ini seperti karya seni, yaitu tulisan Arab sebuah santri, itu disebut produk. Nah,
Kurang lebih penilaian produk ini adalah ringkasan tertulis materi keagamaan yang sistematis dan mencerminkan pemahaman mendalam. Jadi bahan produk ini adalah ringkasan tulisan materi yang mana tentunya akan memperdalam pemahaman kita. Oke, next. Oke, selanjutnya teman-teman tadi kita sudah membahas tentang produk. Sekarang kita membahas tentang proyek. Kita langsung membahas tentang penilaian proyek. Kita cari tahu dulu apa itu penilaian proyek, apa definisi penilaian proyek. Nah, di slide ini yang bisa kita baca adalah proyek adalah penugasan dengan jangka waktu tertentu yang menuntut peserta didik menyelesaikan tugas secara sistematis dan terstruktur. Nah, proyek tentunya berbeda dengan produk teman-teman. Proyek ini lebih ke penugasan dengan jangka waktu tertentu yang panjang yang menuntut santri tersebut untuk selesai tugasnya secara bertahap, struktur yang rapi. Dan kemudian yang kedua, fokus pada proses dan hasil. Nah, berbeda dengan produk. Produk tadi teman-teman, guru hanya melihat hasil akhirnya saja atau terima jadi. Sedangkan proyek ini, guru melihat dari awal sampai akhir proses. Ini disebut proyek. Kemudian tahap proyek adalah proyek ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, investigasi, dan penyusun lapangan yang komprehensif. Tentunya proyek ini adalah butuh jangka waktu yang panjang dan juga penempatan yang baik dan sesuai dan pelaksanaan yang maksimal. Ini disebut penilaian proyek. Selanjutnya, nah di sini ada bagian tahap-tahap penilaian proyek teman-teman. Bagaimana saja langkah-langkah penilaian proyek. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu atau planning. Tentunya dalam kita membuat proyek kita perlu memikir panjang ke depan, apa proyek ke depan kita. Bagusnya gimana, rencana kita seperti apa. Tentunya kita perlu untuk menentukan rencana atau tujuan, visi misi ke depannya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, yaitu kita langsung action, tindak langsung, aksi di sana. Setelah kita merencanakan, kita lakukan segera, kita kerjakan langsung segera. Kemudian yang ketiga adalah kualifikasi konten atau kualitas konten. Kita tentunya perlu memilah dan memilih atau menentukan konten yang paling menarik, yang paling penting, yang sangat dibutuhkan banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah penyajian, yaitu penyajian kita seperti apa, persiapan kita udah matang atau belum, itu juga diperlukan dalam penilaian proyek ini. Nah, keempat ini teman-teman adalah tahap-tahap penilaian proyek. Pertama, planning, perencanaan. Kedua, action, pelaksanaan. Ketiga, kualitas konten atau isi konten tersebut apa. Keempat, penyajiannya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman di sini di slide ini adalah pembahasan tentang apa aja sih? Apa manfaat penilaian proyek? Apa untungnya bagi kita? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, penilaian autentik. Penilaian autentik yang menggambarkan menggunakan kemampuan nyata peserta didik dalam situasi pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Tentunya penilaian autentik ini sangat diperlukan untuk peserta didik untuk melatih pembelajaran yang bermakna. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah aplikasi nilai dalam, nilai Islam. Tentunya dalam pendidikan agama Islam ini, penilaian proyek ini adalah sebuah sarana atau aplikasi untuk kita mengetahui nilai-nilai Islam secara terpadu dalam kehidupan nyata kita. Seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karakter. Nah, dengan kita melakukan penilaian proyek ini, disitulah kita bisa melihat dan menilai seperti apa karakter perilaku kita. Kita bisa melihat seperti apakah ada perkembangan atau makin buruk tentang
karakter kita. Next. Oke teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas proyek. Nah, sekarang saya tanya, apa perbedaan penilaian produk dan proyek? Tadi kita udah bahas. Nah, insya Allah cukup simpel untuk memahaminya. Yaitu penilaian produk adalah fokus pada hasil akhir berupa karya instan seperti kaligrafi. Nah, jadi produknya teman-teman ada bahan nyata yang fisiknya kita bisa kita rasakan, yang mana itu hanya terima aja di barangnya, nggak tahu gimana cara buatnya, dari awal gimana, dari apa, itu nggak diperlukan. Sedangkan penilaian proyek teman-teman fokus pada proses dan hasil dengan keterlibatan menyeluruh dari perencanaan hingga penyajian. Jadi proyek ini dari awal sampai akhir semuanya dinilai ya teman-teman. Tidak hanya terima jadi kan, tapi semuanya diperhatikan, diperlukan dan dilihat. Ini adalah sebuah proyek. Nah, sumbernya di sini adalah kedua metode ini saling melengkapi untuk penilaian autentik dalam pendidikan agama Islam. Nah, dua-duanya perlu teman-teman. Perlu untuk dinilai produk dan proyek ini. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah apa peran penting instrumen montes? Tadi udah kita jelaskan. Di sini ada 2 poin teman-teman. Poin penting instrumen tersebut yaitu adalah evaluasi PAI harus melampaui tes tertulis untuk menilai aspek afektif psikomotorik secara menyeluruh. Nah, jadi untuk menilai afektif dan psikomotorik. Kemudian poin yang kedua adalah peran pentingnya apa? Penilaian proyek ini adalah merupakan penilaian autentik, rubrik yang jelas meningkatkan objektivitas. Nah, penilaian autentik ini teman-teman, tentunya penilaian yang menilai dengan secara dunia nyata gitu, secara ilmiah apa yang terjadi di dunia nyata. Nah, 2 poin ini adalah 2 pokok peran penting dalam instrumen tes. Next. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian yang dapat saya sampaikan di sini.